Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Coba deh bayangkan, gimana rasanya kalau suatu hari nanti kita hidup di dunia tanpa pepohonan rindang, tanpa udara segar, dan tanpa satwa liar yang bebas berkeliaran. Serem banget kan? Nah, supaya hal itu tidak terjadi, kita harus mengenal yang namanya konservasi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu konservasi, tujuannya, manfaatnya, dan yang paling penting, 3 pilar utama konservasi yang harus kita jaga. Tapi pada video kali ini aku nggak sendiri loh. Aku ada temen namanya Irma. Dia yang nantinya akan menjelaskan ke kalian tentang materi kita pada hari ini. Langsung saja kita kenalan yuk. Wah, senang sekali Bumi bisa ikut belajar bareng. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ladina Irmastuti dengan NIM 2401050167 dari Rombel D. Nah, setelah kita perkenalan tanpa berlama-lama, ayo kita belajar tentang konservasi dan 3 pilarnya di Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama, apa sih konservasi itu? Nah, konservasi adalah usaha perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, supaya sumber daya tersebut bisa dinikmati, bukan hanya oleh kita hari ini, tetapi juga oleh generasi-generasi yang akan mendatang. Jadi, konservasi bukan hanya sekedar menjaga hutan, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan bumi dengan rasa tanggung jawab. Contohnya, saat kita mengurangi sampah plastik, menanam pohon, atau menggunakan air dengan hemat. Itu semua adalah bagian dari konservasi loh. Lalu, apa tujuan dari konservasi? Tujuan utamanya adalah untuk yang pertama, ada menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua, ada menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga, ada melestarikan keanekaragaman hayati. Bayangkan kalau sumber daya alam terus dieksploitasi tanpa batas, maka lambat laun semua itu akan habis. Dengan konservasi, kita memastikan alam tetap bisa memberikan manfaat tanpa harus merusaknya. Konservasi tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tapi juga untuk kita semua. Nah, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama yaitu menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, semuanya saling bergantung. Yang kedua ada mencegah bencana alam. Hutan yang terjaga bisa mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang ketiga yaitu mendukung keberlanjutan ekonomi. Sumber daya alam yang lestari bisa dimanfaatkan untuk pariwisata, hasil hutan, bahkan pertanian yang ramah lingkungan. Dan yang keempat ada memperkuat identitas budaya. Banyak tradisi kita yang berkaitan erat dengan alam, seperti upacara adat atau pengobatan tradisional. Nah, setelah kita tahu apa itu konservasi, terus kemudian tujuannya dan manfaatnya, sekarang ayo kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting. Teman-teman, dalam menjaga kelestarian ada 3 pilar utama konservasi yang harus kita pahami dan kita terapkan. Di Universitas Negeri Semarang atau UNES, kampus yang dikenal sebagai kampus konservasi, 3 pilar ini menjadi pegangan dalam setiap kegiatan. Apa saja sih 3 pilarnya itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pilar yang pertama yaitu konservasi, nilai, dan karakter. Nilai adalah sesuatu yang dianggap benar, baik, dan berkonotasi positif. Sebaliknya, hal yang dijauhi atau tidak diinginkan seperti penyakit atau penderitaan disebut non-nilai dan dianggap sebagai nilai negatif. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini. Karakter menjadi dasar dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak.
Tujuan konservasi nilai dan karakter yaitu membangun individu yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan budaya. Konservasi menghargai pelestarian sumber daya alam, seni budaya, dan nilai-nilai sosial yang ditunjang oleh karakter sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada karakter inspiratif, yaitu peduli dan mampu memberikan pesan yang mencerahkan. Yang kedua ada karakter humanis, yaitu menghormati dan menghargai manusia secara utuh. Dan yang ketiga ada peduli, yaitu perhatian terhadap diri, sesama, institusi, dan lingkungan. Yang keempat ada karakter inovatif, yaitu mampu menciptakan hal baru dengan nilai tambah. Yang kelima ada karakter sportif, yaitu menjunjung keadilan, toleransi, etika, dan kepemimpinan. Yang keenam ada karakter kreatif, yaitu menghasilkan ide-ide yang baru. Kemudian ada yang ketujuh ada karakter jujur, yaitu berperilaku sesuai dengan nilai kebenaran. Yang kedelapan ada karakter adil, yaitu menegakkan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir ada karakter sehat. Selanjutnya pilar yang kedua ada konservasi seni dan budaya. Menurut UNESCO, konservasi seni adalah usaha untuk memperlambat atau mencegah kematian suatu seni. Seni tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya bisa terputus dan hilang jika tidak dilestarikan. Konservasi budaya di UNESCO bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya di lingkungan kampus. Tujuan konservasi seni dan budaya itu mencegah punahnya seni tradisional melalui pendokumentasian dan pengajaran kepada generasi berikutnya. Aspek konservasi seni dan budaya itu yang pertama ada pelestarian seni tradisional. Ini dilakukan di UNESCO melalui kegiatan akademik, festival budaya, dan penelitian seni tari, musik, serta pertunjukan tradisional. Yang kedua yaitu ada penguatan budaya religius, yaitu menjaga tradisi spiritual dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan kampus. Yang ketiga ada pengembangan budaya tradisional, yaitu mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan budaya lokal seperti wayang, batik, dan kerajinan tangan. Yang keempat ada pelestarian bahasa daerah yang mengajarkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya. Yang kelima ada penguatan olahraga tradisional, melestarikan permainan rakyat seperti egrang, gobak sodor, dan pencaksilat sebagai warisan budaya. Dan yang terakhir ada konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Di UNESCO, konservasi sumber daya alam dan lingkungan diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Konservasi ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan sumber daya alam dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati serta nilai-nilainya. Tujuan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yaitu melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai sumber kehidupan. Tantangan dalam konservasi ini yaitu adanya degradasi sumber daya alam dan lingkungan akibat aktivitas manusia. Upaya untuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan di UNESCO yaitu yang pertama ada pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu melestarikan flora dan fauna di lingkungan kampus serta mendukung penelitian ekologi. Yang kedua ada arsitektur hijau dan sistem transportasi internal, yaitu mengembangkan bangunan ramah lingkungan dan transportasi yang minim polusi. Yang ketiga yaitu ada kebijakan nirkertas atau paperless policy, yaitu mengurangi penggunaan kertas dengan digitalisasi administrasi dan pembelajaran. Yang keempat ada penggunaan energi bersih, yaitu memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan teknologi hemat energi. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan sampah dan limbah, yaitu menerapkan sistem daur ulang dan pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Wah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang konservasi. Mulai dari pengertiannya, tujuan, manfaat, sampai 3 pilar konservasi yang ada di
Universitas Negeri Semarang. Semoga setelah menonton video ini, kita semua semakin sadar dan termotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, sekecil apapun tindakan positif yang kita lakukan, pasti akan memberikan dampak baik untuk bumi ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terus jaga semangat konservasi dan mari bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Dadah!